Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh rakyat Indonesia, saya menyapa Bapak Ibu guru, saya menyapa seluruh ASN, TNI, Polri, dan seluruh aparat negara. Pada pertemuan kali ini, saya yakin bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat. Informasi Bapak Ibu mengenai apa kira-kira program dan janji-janji Pak Prabowo dan Gibran terhadap masyarakat Indonesia yang telah disampaikan pada saat Hari Pendidikan Nasional 2024, tepatnya pada hari Kamis 2 Mei 2024. Nah, tentunya apa yang disampaikan Bapak Ibu itu berdasarkan visi misi dan program unggulan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Gibran Rakabuming Raka mengenai kesejahteraan ya di berbagai bidang atau di berbagai aspek. Supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sebagaimana apa yang telah disampaikan Pak Prabowo pada Hardiknas 2024 2 Mei 2 bulan yang lalu. Mari kita langsung pada informasinya. Jakarta NU Online. 2 Mei merupakan momen tepat merefleksikan sejumlah problem pendidikan di tanah air. Pasalnya, pendidikan yang menjadi fondasi kemajuan suatu bangsa kerap diharapkan pada masalah-masalah klasik seperti kesejahteraan guru, kurikulum, kekerasan, masalah pembelajaran, dan setumpuk persoalan lainnya di dunia pendidikan. Problem-problem tersebut diharapkan bisa diselesaikan oleh pemerintahan yang baru, ya, pemerintahan baru dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tahun 2024-2029. Apalagi tantangan pendidikan bagi anak-anak tidak lebih mudah seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Prabowo dan Gibran mempunyai sejumlah janji di bidang pendidikan, di mana janji-janji tersebut mereka sampaikan ketika melakukan kampanye. Berikut beberapa janji Pak Prabowo dan Gibran di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu program peningkatan gaji guru. Ini telah diungkapkan oleh Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka demi majunya kualitas pendidikan, maka salah satu yang diutamakan adalah peningkatan gaji guru agar para guru sejahtera dan fokus untuk memberikan pelayanan terbaik untuk melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Nah, tentu ini adalah satu hal yang perlu direalisasikan nantinya. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi atau UMP dengan gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meskipun pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Yang kedua, mengenai makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Nah, tentunya ini juga adalah merupakan satu bentuk kesejahteraan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, demikian dengan wakilnya Pak Gibran Rakabuming Raka, untuk meningkatkan proses belajar yang memberikan makan siang dan susu harian kepada siswa persekolahan, sekolah dasar mulai dari SD, SMP, dan SMA, demikian juga dengan pesantren. Demikian juga dengan gizi, ya, dengan gizi meningkat, maka hal ini tentunya akan memicu naiknya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, pemenuhan gizi balita ini juga adalah merupakan salah satu program unggulan dari Pak Prabowo mengenai pemenuhan gizi balita. Demikian dengan program yang lainnya Bapak Ibu, yaitu misalnya dalam hal memperkuat pendidikan sains dan teknologi. Nah, mengenai pendidikan sains dan teknologi ini sangat menarik Bapak Ibu, ya. Pak Prabowo Gibran mencanangkan program kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan serta penguasaan sains dan teknologi, maka janji kampanye terkait kemajuan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan, dan penyediaan pendidikan, termasuk penyediaan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren untuk mencetak santri berkualitas unggul,
dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Jadi inovasi akan lahir semangat dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1,5 sampai 0,0 ya dari PDB dalam 5 tahun. Jadi kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Berikutnya yang kelima yaitu pembangunan infrastruktur sekolah. Ini juga sangat baik dalam ranah pembangunan infrastruktur pendidikan Prabowo Gibran menegaskan komitmennya untuk mendirikan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang memenuhi standar. Di samping itu, perbaikan akan dilakukan pada sekolah-sekolah yang kini dalam keadaan tidak memadai dan tidak layak. Seterusnya, melanjutkan program PIP, KPI, hingga KIS. Ini juga adalah merupakan satu program yang unik untuk melanjutkan program yang sudah ada, yaitu program PIP, KPI, hingga pada KIS. Tentu ini adalah untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Prabowo Gibran juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat mencakup berbagai program, termasuk program-program program Indonesia Pintar atau PIP yang menyasar 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk kuliah dan bidik misi yang diberikan kepada 976,8 ribu mahasiswa, dan tunjangan profesi bagi 556,9 ribu guru non PNS. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang sangat memompa dan memacu semangat para guru apalagi para guru honorer dan non PNS, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh tim kampanye Pak Prabowo bahwa para guru nantinya termasuk guru honorer gajinya akan ditambah sebesar 2 juta per bulan. Mari kita doakan bersama Bapak Ibu kiranya program Pak Prabowo Gibran menjadi realita nantinya setelah dilantik pada bulan Oktober menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, peserta penerima bantuan iuran PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kemudian Kartu Indonesia Sehat atau KIS, mencapai 96,8 juta jiwa pada tahun 2023. Nah, adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran iuran JKN bagi peserta PBI mencapai 46,5 triliun. Itulah informasinya Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Gibran pada Hardiknas 2 Mei 2024 untuk kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan, baik guru, demikian juga dengan guru honorer, demikian dengan peserta didik yang mungkin ada efeknya untuk meringankan beban orang tua. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.